Oke, sekarang kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel atau biasa yang dikenal dengan PTLSV. Kalau dari persamaan linear satu variabel, kita kenal satu tanda, yaitu tanda sama dengan. Kalau di PTLSV, kita akan kenal tanda yang seperti ini, dibaca lebih dari, yang seperti ini dibaca kurang dari, yang seperti ini dibaca lebih dari atau sama dengan, yang seperti ini dibaca kurang dari atau sama dengan. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya ya, gimana cara menyelesaikan soal-soal PTLSV. Jadi pada dasarnya menyelesaikan soal PTLSV sama dengan menyelesaikan soal pada PLSV. Sekarang perhatikan contoh berikut ya. Ini contoh soal PTLSV. 2x lebih besar dari 18. Bandingkan dengan saat kita menyelesaikan soal PSLV begini nak. 2x sama dengan 18. Nah, jadi kedua ini kan berbeda tanda. Yang ini persamaan linear satu variabel, yang ini pertidaksamaan linear satu variabel. Cara menyelesaikannya, kalau yang ini kan 2 kali berapa? Yang hasilnya 18. Atau kalau dengan cara dihitung kan begini, x-nya sama dengan 18 dibagi 2. Jadi x-nya sama dengan 9. Nah, bagaimana dengan model soal yang ini? Caranya sama saja ya. Jadi ini diselesaikan begini, 2x cuma tandanya aja yang berbeda, 18. Maka x-nya lebih besar dari 18 dibagi 2. Jadi x-nya lebih besar dari 9. Nah, di sini dibaca x lebih besar dari 9. Jadi x-nya berapa saja? Himpunan dari nilai x itu semua angka yang lebih besar dari 9. Bisa 10, bisa 11, bisa 12, bisa 13, dan seterusnya. Yang penting dia lebih besar dari 9. Jadi sangat penting kita bisa membaca tanda pertidaksamaan ya. Ini bacanya x lebih besar dari 9. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan pertidaksamaan linear kalau bentuk soalnya tidak dalam bentuk dasar. Misalnya begini, 3x plus 5 lebih besar atau sama dengan 17. Caranya sama dengan seperti soal persamaan ya. Jadi mana unsur yang tidak pada tempatnya. Kalau tadi di persamaan yang tidak pada tempatnya ini juga sama. Yang tidak pada tempatnya adalah plus 5. Maka harus kita pindah ke ruas yang satunya. Jadinya karena ini plus, pindah ruas jadi negatif 5. Gitu ya. Kalau ini sudah pada tempatnya, yang ini juga sudah. Sehingga tinggal kita hitung saja. 3x turun ke bawah. Yang ini sudah hilang karena dia sudah berpindah. Lebih besar atau sama dengan 17 dikurangi 5. Nah, kayak gini. Maka x-nya adalah 12 dibagi 3. X-nya lebih besar atau sama dengan 4. Jadi x-nya berapa saja? X-nya adalah yang lebih besar atau sama dengan 4, yaitu 4. 4 boleh karena ini ada sama dengannya. X lebih besar atau sama dengan 4. Jadi mulai dari 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Oke? Jika soalnya dalam bentuk pilihan ganda kompleks, kalian centang mana nilai x yang sesuai gitu. Gini, misalnya di sini ada 2, 3, 4, 5, maka kalian harus centang yang lebih atau sama dengan 4, yaitu 4, 5. Nah, gitu jawabannya 2. Oke ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyelesaikan bentuk yang seperti ini? Ya, tadi sudah kan di persamaan linear, pertidaksamaan juga sama ya. Yang tidak pada tempatnya, yang tidak sesuai bentuk dasar, itu ini. Karena di ruas kiri seharusnya variabel, ruas kanan seharusnya konstanta. Maka yang ada angka di kiri kita punderi. Ini juga tidak sesuai tempatnya. Yang tidak sesuai tempatnya kita pindah ya nak. Ini ke sini. Karena negatif berubah menjadi positif.
yang ini pindah ke sini ya, karena ini positif jadi negatif. Ingat, tandanya berubah. Setelah itu baru kita hitung. 7 dikurangi 5, 2M. Kurang dari 10 ditambah 5. Berapa 10 tambah 5? 15. Gitu ya. Maka M-nya kurang dari 15 per 2. M kurang dari 7,5. Yang kurang dari 7,5 misalnya berapa? Misalnya yang kurang dari 7,5 itu misalnya 6, 5, 4, 3 dan seterusnya. Pokoknya dia M kurang dari 7,5. Ini kebetulan jawabannya tidak bulat ya. Jika dalam pilihan ganda kompleks ada banyak pilihan gini, mana penyelesaian yang sesuai, misalnya di sini ya. Ada 9, ada 8, ada 6, ada 5. Kalian centang yang mana? Ya centang yang sesuai dengan syarat ini, M kurang dari 7,5. Yang kurang dari 7,5 yang mana? Ya 6 dan 5. Gitu ya. Paham ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.